Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Iwan. How are you today? Hopefully everything is okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we are going to learn Islamic religious education. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini yang akan kita bahas pertama adalah pengertian perilaku jujur. Contoh perilaku jujur. Manfaat perilaku jujur. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi terkait perilaku jujur. Selanjutnya, pembahasan apa yang akan kita bahas? Yaitu pembahasan tentang pengertian amanah. Contoh-contoh perilaku amanah. Manfaat perilaku amanah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi terkait perilaku jujur dan amanah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian perilaku istiqomah. Contoh-contoh perilaku istiqomah. Manfaat perilaku istiqomah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi pembahasan pelajaran PAI pada kesempatan hari ini. Nah, kira-kira tujuannya apa sih kita membahas perilaku tersebut? Ya, tujuan belajar kali ini adalah supaya kita memahami beberapa perilaku terpuji. Selanjutnya kita bisa menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya mari kita simak baik-baik pelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait perilaku jujur. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, jujur adalah suatu sikap yang harus ada pada setiap orang beriman. Karena kejujuran merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Jujur berarti apa yang terdapat dalam ucapan juga diamalkan dalam perbuatan. Secara istilah, pengertian jujur adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah dalil perilaku jujur dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2079 yang artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh sikap jujur. Seorang penjual di pasar berusaha menimbang dagangannya sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Ia tidak pernah mengurangi takaran di timbangan guna mendapatkan keuntungan yang lebih, namun dengan cara yang curang. Pedagang tersebut paham karena hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Ia ingin hasil jualannya menjadi berkah dan tidak lagi mendapat dosa. Nah, berikut ini adalah contoh dari sikap jujur. Nah, selanjutnya apa sih manfaat apabila kita memiliki perilaku jujur? Adapun manfaat yang pertama adalah kita mudah mendapatkan kepercayaan. Dan manfaat yang kedua adalah hidup lebih damai dan bahagia. Dan manfaat yang ketiga adalah disukai atau disegani banyak orang. Manfaat yang keempat adalah lebih percaya diri. Dan manfaat yang kelima terhindar dari sifat munafik. Dan manfaat yang terakhir yaitu adalah dari kejujuran yang kita lakukan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi pembahasan terkait perilaku jujur. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku amanah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah pengertian amanah.
Apa sih pengertian dari amanah itu? Ya, amanah adalah dapat dipercaya. Selanjutnya kita bahas hadis perilaku amanah. Qala Rasul, la imana liman la amanah lahu wala dina liman la ahda lahu. Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku amanah. Contoh perilaku amanah yang pertama adalah memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Contoh perilaku amanah yang kedua adalah menjaga rahasia. Contoh perilaku amanah yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Contoh perilaku amanah yang keempat yaitu menunaikan kewajiban dengan baik. Dan contoh perilaku amanah yang terakhir atau yang kelima yaitu memelihara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kira-kira manfaat berperilaku amanah itu apa saja? Ya, manfaat berperilaku amanah yang pertama adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, dapat terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapat pahala amanah. Yang keempat, mendapat banyak teman. Dan yang kelima, disayangi dan disegani banyak orang. Nah, anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pembahasan terkait dua perilaku terpuji, yaitu perilaku jujur dan perilaku amanah. Nah, selanjutnya yang terakhir, mari kita bahas perilaku istiqomah. Selanjutnya adalah pengertian istiqomah. Kira-kira apa sih pengertian istiqomah itu? Pengertian istiqomah secara istilah adalah yaitu sikap teguh, konsisten terhadap suatu prinsip. Selanjutnya adalah dalil perilaku istiqomah. Dalam potongan ayat surah Yunus ayat 89 bunyinya fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, yang artinya istiqomahlah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Yunus ayat 89. Nah, selanjutnya contoh sikap istiqomah. Anak-anakku yang solih dan solihah, seseorang yang berpegang teguh pada prinsip dan ajaran agama Islam, menjaga seluruh amal kebaikannya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dapat menjadi faktor menurunnya iman, merupakan sebagai bentuk contoh sikap istiqomah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencapai sikap istiqomah? Adapun cara mencapai sikap istiqomah yang pertama adalah dengan bersikap patuh, yaitu tumbuhkan rasa kepatuhan kita dengan menyadari kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hidup berkewajiban untuk beribadah kepadanya. Dan cara yang kedua adalah belajar agama dengan baik dan benar. Tajamkan dan gunakan selalu akal dan pikiran kita dengan memperdalam pengetahuan kita tentang agama serta meningkatkan pemahaman kita tentang kandungan Al-Quran dan hadis. Adapun cara yang ketiga adalah dengan cara menjaga hati. Wujud makhluk mulia di muka bumi ini adalah manusia, dan bagian termulia di dalam bagian manusia adalah hatinya. Karena itu kita harus senantiasa menjaga hati agar selalu dapat bersih dan sehat, terhindar dari segala kotoran dan penyakit hati. Dan cara yang terakhir adalah dengan menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hikmah bersikap istiqomah. Hikmah bersikap istiqomah ada dua. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Dan hikmah bersikap istiqomah yang kedua adalah sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi dua hikmah bersikap istiqomah. Oleh karena itu, yuk kita beristiqomah dalam kebaikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pembahasan terkait 3 perilaku terpuji. Selanjutnya, Pak Ikhwan akan memberikan tugas kepada anak-anak. Apa sih tugas hari ini? Kita simak bersama. Nah, untuk tugas kali ini, silahkan anak-anak ceritakan pengalaman pribadimu tentang jujur atau amanah atau istiqomah. Pilihlah salah satu. Tuliskan di sebuah lembar kertas, minimal 5 paragraf, lalu difoto, dan fotonya dikirimkan atau disubmit ke course PAI Web Learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan.
itu tadi tugas yang harus anak-anak selesaikan. Selanjutnya, mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum Pak Iwan pamit, Pak Iwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Baik, akhir kata Pak Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.